Terima kasih hadir saudara-saudari semua, baik yang menyimak sampai selengkapnya streaming ini sampai selesai maupun yang datang belakangan. Terima kasih dukungan saudara-saudari semua dengan channel YouTube ini. Subscribe, like, share, komennya. Ya, di dalam perjalanan pulang ini ya, pulang dari kebon, ada tadi diposting di Instagram Andi_Khalifah_Minang_Onesiawi ya. Jadi sesuai judul konten ini, hamba ingin curhat ya, sekalian jalan-jalan sore ini ya, jalan-jalan sore di daerah Sukaramai ya, daerah Kota Madia, Bandar Lampung Kota. Baik, judul konten ini adalah ambisiusnya seorang dokter di yang mana beliau juga sebagai sebagai ketua ikatan dokter. Jabatan lainnya adalah sebagai ketua ikatan keluarga kacang Kota Padang. Ya, sangat berambisi ingin menjabat gelar datu. Ya, tidak kalah ambisinya beliau-beliau yang ingin mengusung beliau untuk menjabat gelar datu. Nah, jadi kita bicara kronologis ya. Ada apa sebenarnya dengan kejadian ini? Ya, dan hamba di dalam hal ini juga sudah terlibat sedari beberapa kali beliau rapat ya. Malahan ada pada rapat pada suatu saat saya bubar rapat tersebut, udah hampir jam 10 malam masih saja ribut. Nah, oke. Ini kisah nyata, kronologis kisah nyata, hal keruh berkelanjutan di Kanagarian Kacang, khususnya Minang umumnya. Ya. Jadi yang terlibat dalam hal ini adalah diawali oleh panungke, ya, panungke gelar yang menjabatnya wafat, ya, panungke atau disebut nenek mama yang diizinkan naik ke balai adat di Kanagarian Kacang itu ya. Baik, di daerah lain disebut sebagai panungke, tapi kalau di Kacang disebut nenek mama, nah, gitu ya. Lalu yang terlibat adalah yang terdekat dengan si nenek mama ini yang bernama Andrialdi ya. Dia panungke gelar Datuk Marajo sebelumnya ya, nenek mama kaum Datuk Marajo, begitu persisnya ya. Beliau didukung oleh orang-orang yang sepaham, yang tentunya dari kaum Datuk Marajo sebelumnya ya. Cuman dalam hal ini beliau mendukung dengan sehubungan alih generasi ini dengan gelar yang berbeda ya, dengan alasan manggelek gala, dengan alasan memecah gelar, dengan alasan membuat gelar baru. Nah ya, jadi si nenek mama tadi, si Andrialdi tadi, dia tidak berusaha untuk menegakkan gelar Datuk Marajo. Dan yang namanya orang ramai tentu saja banyak pro kontra. Nah, yang kontra ini tidak mereka hadapi dengan secara musyawarah, tidak mereka hadapi dengan berbekal pengetahuan pemahaman yang cukup. Nah, pengetahuan pemahaman yang cukup ini tentunya berbekal data informasi ranji, ya, berbekal pengetahuan pemahaman manajemen pangulu, manajemen datu, manajemen suku, manajemen kaum, ya. Dia tidak berwawasan beralam lapang, berpikiran lebar, kecuali seperti katak dalam tempurung.
Nah, jadi nenek mamaknya, si penungkeknya begitu. Lalu yang mengikuti tentu lebih parah. Nah, ya, lebih parah pengetahuan pemahamannya. Baik, dilanjut. Lalu yang terlibat adalah Karapatan Adat Nagari. Ya, beberapa namanya yang terlibat dalam kasus ini adalah Suharmen Taib, Ketua KAN yang baru. Lalu Datuk Pakomo. Nah, ya. Juga yang terlibat menyetujui hal ini adalah 8 gelar datuk sesama atas nama suku Limau Panjang. Nah, ya. Saya sudah ingatkan bahwa orang yang beliau usung adalah Bamamak kaurang dagang, bapak kaurang lalu. Tidak ada di dalam ranji rumah gadang. Saya sudah coba sosialisasikan ranji tersebut. Sudah saya coba proses si Andrialdi sebagai nenek mama, ya. Dan juga keluarga terdekat dari yang ingin menjabat gelar tadi, saya sudah warning, saya sudah peringatkan. Tetapi mereka malah mengelak, mendustai, mengingkari realita tersebut bahwa memang tidak ada dalam ranji rumah gadang. Tidak ada dalam ranji menyatakan dia itu suku kaum Datuk Marajo. Nah, jadi itu dua keganjilan. Yang penungkek adalah Datuk Marajo berkhianat, tidak menaikkan kembali semaksimal mungkin gelar asal, gelar Datuk Marajo. Justru malah memprovokasi massa untuk memunculkan gelar baru dengan berdalih menggelek gala, memecah gala atau memecah kaum. Ya. Lalu yang terlibat sangat banyak sekali dalam hal ini, ya. Ya, mungkin ada keterlibatan unsur wali nagari, tentu saja terlibat. Tetapi seberapa jauhnya nanti kita kaji, ya. Jadi kita lanjutkan bahasan bagaimana jika tetap dilanjutkan hal ini. Ya, apa kejadian yang akan muncul di kemudian hari? Dengan menanam sesuatu, apa yang akan tumbuh, ya. Kita melewati jalan bypass, jalan lintas Sumatera, ya. Nah, apa yang akan muncul, ya? Apa konsekuensinya dari tindakan mengambil keputusan, ya? Apa konsekuensinya nanti saya ceritakan, ya. Baik. Nah, jadi itulah tadi yang terlibat, dan itulah realita kaum yang ingin mengusung, dan itulah realitanya orang yang akan diusung, ya. Orang yang diusung ini tidak ada berbekal pengetahuan pemahaman mengenai aturan dan susunan adat dan budaya. Tidak ada pengetahuan pemahaman di bidang kedatukan, kepenguluan, tidak ada. Dia orang akademisi, dia orang medis. Nah, ya. Baik. Hamba pribadi sangat menolak hal ini. Saya sudah sampaikan baru-baru ini di saat roadshow tahap 5 keliling Sumbar 3 bulan. Saya bilang saya akan mendukung yang menjabat gelar Datuk Marajo walaupun orangnya tidak ada dalam ranji. Nah, tetapi yang dinaikkan harus gelar Datuk Marajo, bukan menambah-nambahi gelar baik di belakang gelar asal maupun di ujung, di depan atau di belakang gelar yang mau dialih generasikan, ya. Tetapi beliau bersikeras akan menambah gelar di awal atau di akhir. Nah, jadi saya akan mengumpulkan tanda tangan, akan menggugat, ya, dengan tembusan kepada Dinas Pariwisata, Dinas Kebudayaan, DPMN, DPMD, Elkam, bahkan meminta supaya dititip oleh Bupati Solo, Wakil Bupati Solo, sehubungan
pemunduran dan pelemahan nilai-nilai adat dan budaya ini. Ya, ini realita. Baik, nanti dikira bukan saya pula yang ngomong ya. Nah, ini saya ya, saya balik dulu kameranya, oke? Kita lanjutkan. Nah, ya, dengan saya gugat dengan tembusan, isi gugatan itu akan dilengkapi dengan tanda tangan beliau-beliau yang menolak tindakan orang-orang yang berdalih menggelek gala, memecah suku, memecah gelar, memecah kaum, mengumpulkan tanda tangan penolakan plus gugatan. Ya, jadi seluruh yang terlibat yang mengeluarkan keputusan secara tertulis, yang banyak saksinya pernah bermusyawarah, pernah mengeluarkan kata-kata, ya, atas nama saran, atas nama provokasi, nanti dikumpulkan data, ya, data informasi sebagai pelengkap berkas, ya, pelengkap berkas penolakan dan gugatan. Ya, kalau di Kacang itu nanti keluarga besar Maipin, keluarga besar Gocoboda, kapan perlu saya datangi ke di mana beliau, di Padang Kota yang menolak, saya datangi minta tanda tangannya. Di Dumai, di Riau, di mana-mana, saya di Jakarta, saya datangi, saya minta tanda tangannya. Kita buktikan kalian yang memaksakan atau kami yang Bakatubana, Bajalalurui, Tagarnabana, mau Kumadia yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal pertama, kejadian akan timbul kemudian hari. Yang kedua, mereka yang membuat gelar baru, ya, kan atau wali nagari yang menyetujui gelar baru akan menghadapi gugatan. Ya, seenaknya saja membuat aturan susunan. Nah, beliau-beliau yang setuju dengan gelar yang baru berdalih menggelek itu, kalian tidak ada berhak. Cuman dalih kalian saja, cuman alasan saja menggelek. Ya. Apa bukti bahwa itu cuman dalih, cuman alasan? Tanda tangan beliau-beliau nanti membuktikan penolakan. Ya. Membuktikan penolakan kalian-kalian menjadikan komoditas gelar Datuk Marajo untuk memunculkan gelar baru. Ya. Nah, tambah lagi konsekuensinya, konsistensinya, mereka yang berpindah gelar jika tetap disetujui oleh KAN, ya, harus bertanda tangan mengakui bahwa mereka bukan kaum Datuk Marajo lagi. Nah, jadi kami yang menolak, kami akan tegakkan, akan lestarikan terus budaya, akan lanjutkan gelar Datuk Marajo. Dengan pernyataan kalian tidak lagi mengikut atau kalian tidak lagi sebagai kaum Datuk Marajo. Tolong camkan itu baik-baik. Ya, pernyataan tertulis di atas materai. Ya, dibuktikan nanti dengan tanda tangan. 1 lembar atau 2 lembar kertas. Surat pernyataan, surat pernyataan kami bukan kaum Datuk Marajo. Kami kaum gelar Datuk ini itu tuh yang baru. Nah, gitu ya. Nah, kelanjutan nanti di kemudian hari, konsistensi yang akan mereka terima memaksakan gelar baru ini, tidak boleh memanfaatkan fasilitas Datuk Marajo, tidak ada boleh mengaku badusana dengan kaum Datuk Marajo, ya, dan hal-hal lain karena sudah memisahkan diri atau sudah tidak mengakui lagi. Itu dalam pernyataan tertulis. Nah, ya. Dan akan dipublikasikan kepada publik menjadi materi bahasan nanti di kabupaten, provinsi, dan secara nasional. Itu menjadi acuan, itulah salah satu contoh. Jadi Kanagarian Kacang itu nanti jadi Kanagarian contoh hal karuh dan kusut, hal teruk yang berkelanjutan dan kronologis yang sama juga banyak terjadi di 19 kota, 19 kabupaten. Oke. Berpulang kepada wawasan masing-masing untuk mengembangkan apa konsekuensi konsistensi yang akan diterima jika tetap melanjutkan perbuatan-perbuatan
yang ibaratkan mayat hidup, ibaratkan orang-orang mabuk tersebut. Ya, ini lagi jalan-jalan. Oke, ini jalan layang yang kedua. Ini di Pahoman, ya. Nah itu ya, berpulang apalagi konsekuensi akan diterima, ya. Dan mengenai Karapatan Adat Nagari sendiri, ya, kronologisnya sudah 3 kali Ketua Karapatan Adat Nagari turun di tengah jalan tanpa pamit, tanpa permisi. Ya, jadi yang menjabat gelar yang baru sudah 3 kali periode itu tanpa sertijab, tanpa pertanggungjawaban sehubungan Ketua Karapatan Adat Nagari sebelumnya yang menghilang, yang kabur, yang berkhianat. Nah, ya, jadi ditambah lagi sementara Wakil Karapatan Adat Nagari saat ini, Ketua Karapatan Adat Nagari saat ini, dia juga menjadi saksi 3 kali periode Ketua Karapatan Adat Nagari turun di tengah jalan. Apa yang mereka perbuat? Tidak ada, karena mereka tidak paham. Jadi di saat mereka menjabat, mereka pun menjabat dalam ketidaktahuan, dalam ketidakpahaman. Akhirnya, apapun masalah yang timbul, baik dari diri mereka sendiri, kaum mereka sendiri, maupun di dalam masalah kenagarian atas nama Karapatan Adat Nagari, mereka kelimpungan, mereka kelonjotan. Nah, itulah posisinya orang mabuk, orang mayat hidup, orang tidak ahlinya menjabat suatu amanah. Nah, ya, mereka kira saya bercanda, ini itu. Nah, saya akan kumpulkan tanda tangan penolakan. Jika keputusan tetap dipaksakan, ada keputusan dari Karapatan Adat Nagari, ada jadi juga berdiri gelar yang baru tersebut dengan berdalih, maka akan dicari celahnya untuk menggugat. Nah, begitu ya. Jadi ini juga sebagai himbauan secara kekeluargaan dulu ya. Sebelum benar-benar digugat, jadi tolong dipertimbangkan. Antum sekalian jika awam, ya, secara pengetahuan pemahaman kepenghuluan, jadi berbesar jiwalah, anggarkan anggaran, hadirkan saya sebagai anak kemanakan Dusana Bayu. Daripada antum sekalian melanjutkan sampai sejauh ini, sudah berapa puluh juta dana habis. Rapat sini, rapat situ, sogok sini, sogok situ. Belum lagi orang-orang tukang olah. Nah, ya kan? Nah, sudah berapa dana? Ya, beliau ini yang ketua ikatan dokter ini, Erwan Bardan namanya. Nah, seimbangkah beliau jika dipublikkan saya publikasikan nanti ke publik ya lewat wartawan PWI, ya akan sesumbar, akan tersohor ya seorang ikatan dokter di Kota Padang berambisi membabi buta ingin menjabat gelar datuk. Nah, coba ya disilakan saja, dipersilahkan. Nah, silahkan mereka lanjutkan perbuatan ibarat mayat hidup, ibarat orang mabuk ini, dan mereka sendiri barulah akan sadar setelah segala sesuatunya terlambat. Nah, kalau orang-orang bodoh begitu, akan sadar setelah segala sesuatu yang terlambat, akan sadar setelah segala sesuatu terlambat. Ya, kalau orang pintar, orang arif bijaksana, pasti dia mengingat dahan maimpo, rantiang mencucuk, tanah nakataban, paganan karuntuh. Nah, gitu ya. Nah, itulah realitanya. Terima kasih saudara-saudari menyimak selengkapnya. Ya, ini termasuk kota, dalam kota Bandar Lampung ini ya. Oke. Akan ditinggalkan komentar.
silahkan ditindaklanjuti. Ya, selamat datang, nanti kita ketemu di Sumbar selepas tanggal 20 Februari ini sampai Lebaran. Ya, jadi ikatan keluarga Kacang itu sendiri, ya nanti di Kacang saya akan hadir dan saya selalu akan mengkritik, selalu akan mencoba mengusulkan, ya, akan coba mempublikasikan hal-hal apapun yang terjadi dengan hak pers, dengan hak jurnalis, ya, dengan hak sebagai orang yang bakato bana bajan luruh tagak bana maupun media, ya, persamaan hak asasi manusia. Saya akan publikasikan nanti, ya, apa-apa realita hal keruh dan kusut atau hal-hal yang jernih dan lurus yang terjadi dinamikanya ke Nagarian Kacang. Mulai dari seperti tahun sebelumnya, tidak ada orang tadarus di Nagarian Kacang itu, tidak ada. Paling-paling sampai jam 8 aja ya orang ngaji. Selebihnya tidak ada. Belum lagi orang berjudi di gerbang-gerbang masjid, narkoba, macam-macam. Saya akan publikasikan kepada publik. Nah, itulah realitanya karena Kacang di kabupaten kota lain juga tidak kalah ininya, karena saya sudah 5 tahap keliling Sumbar tersebut. Sekali saya keliling Sumbar membutuhkan waktu 3 bulan tiap tahun. Peduli adat dan budaya. Ya, saya memang paling suka mempublikasikan baik itu hal keruh dan kusut maupun hal yang jernih dan lurus. Saya bukan. Jadi beruntung saudara-saudari ketemu channel ini. Mengorbankan waktu, jarak perjalanan yang jauh, kerugian materi, macam-macam urusan keluarga, kepentingan istri, kepentingan anak, kepentingan pribadi dikorbankan demi mempublikasikan, demi menyaksikan realita fakta tanpa rekayasa yang sering diposting di channel. Jadi, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.